Saudara sekalian, ada kitab pembodohan lagi. Ini dari Kelan Ba'ali, saudara sekalian, yang bernama Kitab Izharul Haqiqah. Nah, di sana ada komentar seorang doktor ya dari Oman yang sangat pedas sekali. Bahkan ini tergolong bisa kita bilang menghina daripada masyarakat Indonesia. Di mana dia mengatakan, saudara sekalian, ini orang-orang Indonesia tidak seakan-akan tidak punya akal, saudara sekalian. Dan kitab ini sekaligus katanya ya sanggahan untuk Ki Haji Aimuddin Usman Al-Bantani yang ya bisa kita bilang katanya dalam kitab itu nanti orang yang memanipulasi, menjajah Indonesia dan lain sebagainya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Bentar. Ini adalah satu, kebesaran ya. Adalah satu kata pengantar sebenarnya yang disampaikan oleh Muhammad Abu Bakar Badzib, di mana dia ini memberikan kata sambutan untuk kitab yang ditulis oleh Ahmad bin Awad bin Alwi Al-Ibrahim, apa itu? Fada'ak Ba'lawi. Nah, dari keluarga Ba'lawi. Sehingga di sini Bismillahirrahmanirrahim, takdim ya, pendahuluan atau kata sambutannya, Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra, dan seterusnya. Amma ba'du. Ini kita kemarin ya. Izharul Haqiqah al-Jaliyah limuddai kasyfil fadhiha al-ilmiyah fi tarikh wa nasab as-sada Ba'lawi. Terus. Di mana ini di halaman berapa ini? Halaman 7 ya, halaman 8. Fahada, ini ada beberapa poin ya. Kita baca satu persatu agar teman-teman bisa meresapi, merenungi bagaimana komentar yang disampaikan oleh Muhammad Abu Bakar Badzib dalam membela nasabnya Habib. Fahada kitabun hafil, ini adalah sebuah kitab yang keren, mali' bil fawaid wan nusus at-tarikhiyah wan nasabiyah, yang penuh dengan faidah-faidah, teks-teks sejarah, teks-teks nasab, wa mutra'un bil wathaiq was-suwar li makhtutat nafisah nadirah, dan juga dihiasi dengan data-data, dengan data-data sejarah dan beberapa gambar-gambar dari beberapa manuskrip yang jarang. Iltaqata duraraha wa zayyana iqadaha, di mana dia mengambil intisari dari semuanya itu. Yaitu siapa yang menyusun? As-Sayyidul Fadilul Bahithul Mujid Ahmad bin Awad bin Alwi Al-Ibrahim Fada'ak Ba'lawi Al-Husaini Yunasaban, Allah, nasabnya itu kepada Sayyidina Husain. Al-Ummani Daron, di mana tinggalnya itu di Oman, di negeri Oman. Wa qarrabah lil qurra'i wal bahithin, dia dekatkan pemahamannya ini kepada para pembaca dan juga para peneliti. Walillahi abuh min qawasin munaqqibin anid durri fi makaminihi, subhanallah. Sungguh luar biasanya orang ini. Itu orang yang memiliki penelitian yang sangat mendalam untuk mencari mutiara yang tersimpan di dalam di dalam lautan gitu ya. Wa hadzal kitab raddun ala ba'dil mutanatti'i asrina, ini adalah sebuah kitab yang antitesis lah atas sebagian orang yang gagayawin gitu. Orang yang sombong di masa kita ini. Itu apa? Minnal ladzina yuhawiluna an yasuddu 'aina syamsi bigirbal. Allah. Itu dari ini Kiai Imad, maksudnya Kiai Imad. Dari mereka orang-orang yang berupaya untuk menutup cahaya matahari dengan kain. Wa yuhawiluna ikhfa al-haqa'iq, mereka berupaya untuk menutupi kebenaran. Ngeri ya. Allah. Wa tazwirat tarikh, ingin berupaya untuk memalsukan sejarah. Wa isharal mughalaqat, dan juga mempopulerkan akal-akalan. Amama fi'atin minan nas la ya'rifuna illa ma yushahidun, di depan banyak kelompok, di depan banyak orang yang mereka itu tidak kenal, tidak tahu apa yang mereka saksikan. Wa la yusaddiquna illa ma yulqa ilaihim, dan orang-orang ini, bangsa Indonesia maksudnya ini, tidak mempercayai kecuali apa yang disampaikan kepada mereka.
Walau kana batilan, meskipun yang disampaikan kepada mereka itu adalah sebuah kebatilan. Ngeri ya, kasar ini omongannya ini. Ampun. Ini saya rada panas etik mah. Bisa tarati wasailul i'lami 'alal uqul, ya, karena sebab dominasinya dominasinya atau mendominasinya alat-alat atau YouTube gitu, wasailul i'lam, ya, saya lupa Indonesianya itu. 'Alal uqul. Di mana akal-akal manusia itu sudah tertutup oleh adanya medsos. Wa dha'fal wa'yi wal idraki ladaihim, dan lemahnya kesadaran, pemahaman di sisi mereka. Orang-orang Indonesia diledek, direndahkan aja oleh orang ini, ya. Wa qad yakunul mutalaqqi 'arifan al haqiqah, dan barangkali orang yang menerimanya itu tahu kebenarannya. Walakin bihajatin fi nafsi Yaquba yusaffiqu lil batili dhannan minhu annahu yuhaqqiqu ma'aribahu nafsiyah. Tetapi ya karena ada satu kepentingan yang tersimpan dalam diri Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, yang dia itu mendukung kebatilan. Karena dia sangka bahwa pendukungannya terhadap kebatilan itu bisa untuk mencapai cita-citanya yang berdasarkan atas hawa nafsu. Wah, ngeri ya. Wa yatajahul, dan berpura-pura bego, berpura-pura bodoh. Annahu bitasfiqihi dzalika yad'u nafsahu fi qumqumil haqarati wal wada'ah wa annahu sayandamu yawman ma. Dan dia berpura-pura tidak tahu bahwa ketika dia mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini, berarti dia telah meletakkan dirinya itu dalam kungkungan kehinaan dan kerendahan. Wow. Dan dia akan mendapatkan an-nadam. An-nadam? Astagfirullahaladzim, bisa jadi lupa ini. La ilaha illallah. Dia akan mendapatkan keluhan. Bukan mengeluh. Dia akan pada suatu hari nanti dia akan menyesal. An-nadam, penyesalan, ya. Oke, kita lanjut. Kitabuna hadza fi ar-raddi 'ala rajulin bantani. Di mana kitab ini itu untuk membantah seorang laki-laki dari Banten, Aiman Subun ila Banten au Bantan. Dan dia itu termasuk dari Banten, ini termasuk dari wilayah Jawa, ya, Pulau Jawa. Wa kana laha situn azim fi usuril hukmil islami. Kemudian Banten ini memiliki popularitas yang sangat tinggi di masa lalu, di masa-masa awal-awal Islam, di mana Kesultanan Banten ini memimpin banyak daerah timur dan barat. Wa qamat mamlakat Demak fi nisfi tsani min al-qarni ta'sal hijri ila muntasafil qarni al-ashir al-hijri. Di mana kerajaan Demak itu di pertengahan kedua pada abad ke-9 Hijriah sampai pertengahan kedua pada abad ke-10 Hijriah itu jaya-jayanya. Nah, lebih tepatnya itu tahun 952, yaitu tahun di mana Sultan Trenggono itu wafat. Wadallat Banten tabi'atan li Sultanat Demak sanawatin ila anistaqallat bi Sultan. Kemudian Banten itu mengikuti atau menjadi salah satu bagian dari Kesultanan Demak dalam beberapa tahun sampai dia menjadi sebuah kerajaan yang berdiri sendiri, yaitu di tangan Sultan Hasanuddin bin Maulana Hidayatullah Fatih Jakarta, yaitu pembebas kota Jakarta atau Sunda Kelapa yang meninggal pada tahun 967 Hijriah. Kama tajiduna tafasila dzalika fi tarikh Sultanat Banten lil 'allamati Saqaf. Sebagaimana itu dapat kita temui di dalam sebuah kitab karyanya Habib tentang Kesultanan Banten yang berjudul Tarikh Sultanat Banten, yaitu Sejarah Kesultanan Banten. Saya punya itu kitabnya. Kalau punya saya masih manuskrip, ya. Ini kitab saya. Ini Tarikh Sultanat Banten masih manuskrip ini. Ini karyanya Habib ini. Ya, karyanya Habib. Allah. Jadi betul di kitabnya Habib mah Sultan Hasanuddin itu Habib Salawi. Tapi kenapa itu keturunan-keturunannya tidak disebut sebagai Habib? Tapi malah itu bagus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah astagfirullah. Lanjut ya, lanjut. Oke. Kemudian di sini, ya, siapa Muhammad Abu Bakar Badzib itu dengan yakinnya, dengan pedenya dia menyatakan bahwa para wali songo itu adalah habaib Azamat Khan. Ya,
Siap ya Indonesia. Bang Ahmad Wafi ya, Habib Nur Muhammad. Nah, dia meyakini bahwasanya Wali Songo itu adalah habaib. Wali Songo itu adalah habaib, dan dia ini termasuk bagian dari gabilah atau suku Azamat Khan. Gimana ceritanya coba? Biar kita tahu sekalian. Juzurul Hindi Syarqiyah atau Nusantara au al-Arhabilil Malayawi kami yusammihil mu'arrikhuna wal geografiyuna min Arab wa mustasyrikin. Hiya ad-dual itu adalah negeri bata tu'raful yawm di Indonesia wa Malaysia. Yang mana al-Arhabilil Malayu atau Juzurul Hindi Syarqiyah itu dikenal di kalangan para sejarawan, para ahli-ahli geografi, baik itu dari kalangan orang Arab atau dari kalangan mustasyrikin, di mana Juzurul Hindi ini atau Nusantara ini adalah negeri-negeri yang sampai hari ini itu dikenal dengan Nusantara. Dan watilkal juzur tadinu bil katsiri lil asyrafil Arab. Di mana negeri-negeri ini itu bisa beragama lantaran banyak pengaruh atau dipengaruhi dari banyak dari kalangan syarif-syarif, dari kalangan orang Arab. Masalah al-fatihin yang mereka membuka negeri, alladzina ashamu fi intishari raqatil Islam biha, di mana mereka itulah yang memiliki jasa yang besar dalam menyebarkan agama Islam di sana. Wa qatalul wathaniyin alladzina kanu yasta'bidunahum, di mana mereka ini para asyraf al-Arab itulah yang memerangi orang-orang penyembah berhala, di mana mereka ini menjadikan berhala ini sebagai sesembahan. Yatakhidunahum sukhriya, dan mereka merendahkan, menghinakan berhala-berhala itu sampai dijadikan sebagai sesembahan begitu ya. Nah, bisa debat. Wa tarikhu yashhad, sementara sejarah itu akan bersaksi. Wa kitabatul mu'arrikhin al-wataniyin tashhad, dan juga tulisan-tulisan sejarawan-sejarawan lokal itu juga memberikan kesaksian. Wa salasil ansabil muluki tashhad, dan juga silsilah-silsilah nasab-nasab para raja-raja di Nusantara ini pun juga memberikan kesaksian. Nah, ini mulai untuk mempromosikan nasab Azamat Khan Ba'alawi. Nasabnya para Wali Songo itu dipromosikan sebagai nasabnya para habaib Ba'alawi. Nah, luar biasa memang ya. Hal yansat tarikhul asyraf. Hal yansat tarikh al-asyraf min al-Azamat Khan. Apakah sejarah itu akan melupakan para syarif-syarif dari keluarga Azamat Khan? Masya Allah, Azamat Khan, Habib. Aduh, sejarahnya aja double, ini la ilaha illallah. Ini percaya aja begitu loh. Jadi kalaulah misalkan ini ya, Muhammad Abu Bakar Badib ini adalah seorang sejarawan dan seorang ahli tahqiq yang benar-benar begitu ya. Coba sih ditelusuri itu. Apa yang disampaikan oleh Muhammad Dia Syahab dalam ta'liqat atau catatan kaki atas kitab Syamsul Dhuhirah, itu kembalinya di sini, dari ke sini tuh, yaitu ke Hadramut dan koloni Arab di Nusantara, karyanya Vandenberg. Dan di sini sumbernya siapa? Sumbernya dari Habib-Habib sendiri. Berarti kan muter-muter aja di sana itu. Nah, sehingga kenapa ini? Saya heran kepada Dr. Bazib ini ketika menyatakan ya bahwa Wali Songo itu atau Islamnya orang-orang Nusantara itu berasal dari Tadib. Kok tidak bisa menganalisa itu? Jadi sumbernya Bazib itu adalah ta'liqat dari Muhammad Dia Syahab. Kemudian dari Abdullah As-Saqaf, tadi Sultanat Banten yang ditulis oleh Kabir. Kemudian juga dari tulisan dari Muhammad Dia Syahab yang berjudul Al-Imamul Muhajir. Kemudian juga referensi-referensinya itu juga disampaikan oleh Muhammad Dia Syahab. Dari mana? Vandenberg dari mana? Itu dari Habib sendiri. Karena Vandenberg itu tidak pernah pergi ke Hadramut, tidak pernah pergi ke India, lalu menuliskan tentang Hadramut secara lengkap. Sehingga dia itu mewawancarai ratusan orang dari Hadramut untuk menceritakan, bahwa ternyata dulu di sini itu ada Wali Songo. Dan Wali Songo itulah yang mengislamkan orang-orang Nusantara. Yang kemudian Wali Songo itu dikait-kaitkan dengan Azamat Khan. Dan saat itu di zamannya siapa? Di zamannya Belanda. Kemudian para sejarawan-sejarawan para habaib itu pun juga mencangkokkan nasabnya Wali Songo kepada Ba'alawi. Gitu. Coba cek. Di India itu ada nggak leluhur Wali Songo itu? Ada. Babe, are you really still mad at me?
I can't believe you really forgot. I know I didn't plan anything. I know I forgot our anniversary, but we can still play your favorite game. Orang atau ahli tahqiq kemudian merendahkan orang-orang Indonesia seolah-olah orang Indonesia itu tidak bisa mikir seperti tadi itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah astagfirullah astagfirullah. Nah. Gimana Azmat Khan itu gimana? Jadi Azmat Khan itu adalah dari keluarga Abdul Malik Ibn Alwi Amul Faqih, sepupu dari Faqihil Muqaddam, yang katanya itu datang ke India pada abad ke-7. Nah, cuman pertanyaannya kan pada abad ke-8, abad ke-9 banyak dari keluarga Ali Idrus yang datang ke India. Kenapa nggak nemuin itu keluarga dari Abdul Malik Azmat Khan? Apakah mereka nggak tahu bahwa Azmat Khan itu adalah keluarga mereka? Aduh, ini double ini. Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah astagfirullah. Di mana keluarga Azmat Khan itu mereka alladzina qadimu minal Hind, mereka itu datang dari India. Wa tanassalu fi juzuril Arkhabil. Kemudian keluarga Azmat Khan itu beranak pinak ya di Nusantara. Wasaharul muluka wal hukam, di mana mereka itu berkawin-mawin dengan keluarga-keluarga kerajaan, keluarga-keluarga pangeran. Wa ala aidihim. Nah, kemudian mulai klaim kerajaan Nusantara itu milik habaib. Bibir janteng ya. Aldar. Wa ala aidihim, dan di tangan para habaib itu keluarga Azmat Khan qamat mamlakatu Demak, di mana kerajaan Demak itu bisa berdiri. Jadi itu adalah karya dari habaib Azmat Khan, karya dari habaib Azmat Khan, sehingga bisa berdiri Kesultanan Demak itu adalah lantaran jasa dari para habaib Azmat Khan. Subhanallah. Di mana Kesultanan Demak itu daharat mamlakata Majapahit fil qarni tas al-hijri, itulah yang meluluh lantakan kerajaan Majapahit pada abad ke-9 Hijriah. Habib Azmat Khan itu. Aduh, la ilaha illallah. Ya bayangnya. KB diklaim. Sementara tadi siang kalau nggak salah itu, kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana Kiai Haji Tobari Syadil itu menyampaikan bahwa Van der Plas itu menceritakan bahwa dulu itu ada politiknya Belanda, sehingga Belanda itu mendekati siapapun yang memiliki atau berperan aktif yang berkoneksi dengan para kiai Nusantara, di mana upaya-upaya itu dilakukan. Sehingga di antara upaya-upayanya itu adalah mencangkokkan nasab-nasab para wali songo kepada habaib. Supaya apa? Ya supaya masyarakat itu tunduk. Ternyata para habaib itu adalah keluarga kami. Sehingga apa? Tidak mencurigai bahwasanya habaib itu ternyata menjadi mata-matanya Belanda. Lanjut. Halian setarih Syarif Hidayatullah. Apakah sejarah itu melupakan dengan sosok yang bernama Syarif Hidayatullah, Fatihu Jakarta, yang membebaskan Jakarta atau Jayakarta. Allati kana ismuha Sunda Kelapa, yang pada awalnya namanya adalah Sunda Kelapa. Kemudian summa asbahat Jayakarta, kemudian dirubah menjadi Jayakarta. Yaitu intisarul umron, kemenangan yang nyata. Wa dzalika ba'da an dahara al-wuzata al-Burtugaliyin wa harabahum, yaitu setelah Syarif Hidayatullah itu menentang orang-orang Portugis dan memerangi mereka, sehingga penduduknya itu dengan mudah untuk masuk Islam, baik secara rame-rame atau secara personal. Terus masalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah. Benar gila. Berikutnya, mana ini tadi? Sebelumnya ya. Oke. Berikutnya, ini sengaja nih saya panjangkan ini ya. Biar puas. Laqad bata minal ma'lum ladal bahisin al-mutajarridin lil haqiqah. Dan sungguh telah menjadi sebuah pengetahuan yang yakin di kalangan para peneliti yang objektif untuk mencari kebenaran. Anna tarikh Indonesia as-sarih, bahwa sejarah Indonesia yang jelas, yang nyata, alladzi katabahu mu'arrikhuna shadiqun, yang ditulis oleh para sejarawan yang jujur. Allah. Yastaquna ma'lumatihim min masadiriha sahihah, di mana mereka itu menggali data-data kesejarahan mereka itu dari sumber-sumber yang benar. Sumber yang benar kayak gimana? An-naqiyah, yang bersih.
ba'idina anit ta'assuri bil isti'maril Holandi, yang mereka itu jauh dari pengaruh pengaruh kolonial Belanda, alladzi arada sarfal anzar wa tamsal haqa'iq, di mana kolonial Belanda itu, atau pandangan dari kolonial Belanda itu ingin memalingkan pandangan atau pendapat, dan juga ingin menghapus fakta. Lahu at-tarikhul ladzi yajibu an ya'lamahu abna'u tilkal bilad. Sungguh itulah sejarah yang harus diketahui oleh anak bangsa Nusantara ini. Wa yu'idu qira'atahu min jadid, dan mereka itu harus mengulangi pembacaan terhadap sejarah kita ini. Kemudian apa? Nah, ini mulai nih. Ini framing ini ngeri ini sebenarnya ini. Saya sebenarnya sangat panas ini ketika baca ini ya. Sayajiduna anna aslafahum, di mana orang-orang Nusantara, anak negeri, anak bangsa Indonesia ini akan menemukan leluhur-leluhur mereka itu iltahamu bil asyrafi minas sadah Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih. Ngeri kan? Ini nih yang kita bahayakan ini, Mbah Joyo. Ini ya, ketika kita menjadi orang-orang yang meyakini bahwa para wali songo itu adalah para keluarga Abdul Malik, dan ini disampaikan kepada anak cucu sampai ratusan tahun, ini akan sulit untuk membongkarnya ini. Ngeri ini. Ini orang Hadramut sok tahu tentang sejarah Nusantara. Dan orang Hadramut sok tahu, orang Hadramut Kimin sok tahu tentang sejarah Nusantara. Di mana coba nih, kita bacakan ini ya. Maka anak bangsa Nusantara itu akan menemukan bahwa leluhur-leluhur mereka itu sudah bercampur darah dengan para syarif, dari para habaib Azamat Khan, Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih. Oh, ini harusnya hurufnya G semuanya ini. Alladzina ta'udu usuluhum ila Tarim Hadramut. Di mana leluhur mereka itu kembali kepada Tarim Hadramut. Wa qadimu ila diyarihim ba'da mururihim bi ardil Hind. Di mana mereka itu datang ke tanah mereka setelah mereka melewati India. Qadamu du'atan fatihina nasyirina lil khairi wassalam wad dinil hanif. Nah ini nih, pembelokan sejarah ini. Di mana para As-Sada Al-Azamat Khan ya, yang merupakan keluarga dari sepupunya Faqihil Muqaddam, mereka itu datang ke India terlebih dahulu, kemudian apa? Kemudian datang ke Nusantara, menganggap diri mereka itu sebagai orang-orang yang telah menyebarkan kebaikan, ketenangan, dan menyebarkan Islam di bumi Nusantara kita ini. Nah ini nih, dobol ini. Saya pernah membongkar masalah ini, di mana la ilaha illallah Rasulullah. Saya pernah menelusuri ya, bagaimana keterputusan data ketika kita menganggap bahwasanya para wali songo itu benar-benar merupakan keturunan dari Alwi bin Abdul Malik Azamat Khan ya. Mulai dari abad ke-7, katakanlah dari tahun 600-an, 650-an, sampai kepada masanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu 350 tahunan. Berapa? 600, ya sekitar 250 tahun. Kemudian tambah. Jadi Azamat Khan ini nggak jelasnya itu sampai berapa lama? Sampai 750 tahun kalau dihitung-hitung. Jadi lebih parah. Nah, kemudian fakta-fakta yang ada bahwa pada tahun 900-an itu banyak dari keluarga Ali Drus bin Syihab dan juga keluarga-keluarga Ba'lawi yang lain itu yang datang ke India. Kenapa mereka itu nggak mencatat, oh kami ini memiliki keluarga yang namanya Azamat Khan, apalagi Azamat Khan katanya itu berada di kalangan para keluarga kerajaan. Kalau memang iya benar, para wali songo itu adalah dari keluarganya Abdul Malik bin Ali Amul Faqih, maka kenapa oleh mereka itu nggak disamperin? Lalu kemudian dengan enaknya kalau bukan karena leluhur kami, maka Indonesia ini tidak akan bisa masuk Islam, dan sampai sekarang itu masih menyembah patung, masih menyembah batu. Kemudian seperti ini nih, di mana leluhur dari bangsa Indonesia ini semuanya itu kembali ke Tarim. Wow, ini ngeri loh. Nggak sembarangan ini. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullah. Ngeri ya. Ngeri. Terus. Oke. Ini sedikit membahas tentang ada sunan-sunan itu ya, Malik Ibrahim,
Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sultan Hasanuddin Banten, ataupun yang lainnya ya. Oke, kita lompat. Nah, terus nih, terus. Min Banten, ya, dari Banten, intasyarat anwaru alimin jalil. Tersebarlah cahaya-cahaya dari seorang alim yang agung. Siapa? Kana huwa al-akhiru minal mujahidin ضد الاستعمار الهولندي alladhi ikhtalla ardahu, di mana dia ini sangat kokoh melawan atau memerangi kolonialisme Belanda yang menjajah Indonesia atau Banten. Faqawamahu ila an nufiya ila baladillahil haram Makkah al-Mukarramah wa huwa Syekh al-Allamah Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani al-Mutawaffa sana 1316 rahimahullah. Sampai beliau itu diasingkan ke Mekah dan namanya adalah Syekh al-Allamah Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani. Nah, ini nanti akan diklaim sebagai keluarganya Habib. Syekh Muhammad Nawawi itu Habib. Siapa itu Syekh Nawawi? Sahibul mu'allafati syahirah. Beliau adalah seorang yang memiliki banyak karya-karya yang populer terkenal, syuhrah istifadah. Alladhi yantasibu ila sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah, yang memiliki nasab kepada Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah ila akhirin nasabil alawi, sampai kepada nasabnya Ba'alawi. Nah, ini nih. Jadi Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani adalah seorang Habib. Ngerti ya? Oke, lanjut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astagfirullah. Nah, ini kemudian Iza alimna hada. Jadi itu mukadimahnya nih, Intinya mukadimahnya itu atau pendahuluannya itu, Wali Songo itu adalah dari Tarim. Kemudian di antara tokoh-tokoh yang terkenal itu pun Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani itu dari Tarim. Intinya itu. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa Wali Songo itu adalah dari Tarim, Wali Songo itu adalah habaib, dan juga siapa Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani itu adalah habaib, maka innana lana ajabu ajaban syadidan. Sungguh kita ini merasa aneh. Dengan sangat aneh. Kenapa? An yadhara rajulun bantani fi ayyamina hadhihi. Ada muncul satu orang Banten di hari-hari ini, yad'u ila syaqqis shaf, di mana dia itu berupaya untuk membelah barisan. Membelah barisan. Wa isarati fitnatin naimah, dan dia ini telah membangunkan fitnah yang sedang tidur. Nah, jadi Kiai Haji Imaduddin itu melakukan adu domba, menebarkan fitnah. Wa yunadi alal mala, dan dia berteriak, menyuarakan sekencang-kencangnya di depan masyarakat. Wa ala wasaili tawasul, dan juga di media sosial. Wa alal qanawatil fadaiyah, dan juga di acara-acara televisi. Summa yu'allifu kitaban, kemudian dia menyusun sebuah kitab, muhawilan, berupaya da'ma fitnatihi wa fikratihi, yang memperkuat fitnah dan pemikirannya. Ini Kiai Mat, ya kan? Nah, ini Kiai Mat ini. Allah. Tujuannya apa? Linnaili min ansabi qaumin kiram. Yaitu untuk menyerang nasab-nasab dari kaum-kaum yang mulia. Siapa kaum yang mulia itu, Bang Ahmad Wafi ya? Siapa itu, Bang? Siapa itu? Habaib, Ba'alawi, qaumin kiram, satu kaum yang mulia-mulia, para wali-wali Allah, para wali-wali kutub, ahlu dinin wa ilmin, mereka itu adalah ahli keagamaan, wa ilmin, ahli keilmuan, wa taqwa, ahli ketakwaan, wa salah, ahli kesalehan. Nah, karena mereka adalah para wali-wali Allah, begitu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kiai Mat ini? Wa ya'midu ila tashwih, dan dia sengaja untuk bukan membranding ya, untuk memframing. Wa tazwirul haqa'iq, dan juga untuk memalsukan kebenaran Allah. Kebenaran nasab Ba'alawi dipalsukan oleh Kiai Mat ini. Apalagi? Wa tamsil anwaril islamiyah, dan dia ini berupaya untuk memadamkan cahaya-cahaya Islam di Nusantara. Ngeri banget. Apa tuduhannya apa itu? Tuduhannya apa? Biza'mihi anna sadatal ashraf Bani Alawi. Yaitu dengan klaimnya Kiai Mat bahwa as-sadatul ashraf, para sayyid, para syarif Ba'alawi,
alladzina hum min lahmatil mujtama'il jawi, di mana mereka ini para Balawi itu merupakan bagian dari daging atau keluarga lah, keluarga di masyarakat Jawa, masyarakat Nusantara. Daman secara darah, wa irqan keturunan, wa khu'ulatan dan keluarga ibu, ya kan, wa musaharatan dan perkawinan, bahwa nasab Balawi itu annahum ad'iya'u, bahwa para Balawi itu adalah orang-orang yang ngaku-ngaku doang, cucu-cucuan, bukan cucu asli. Ini yang ngarang bukan Kabib ini, Mbah Joyo ini Kibin dari Hadramaut ya. Nah, kenapa? Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Atau tuduhan dari Kiai Imad kepada habaib itu apa? Wa annahum talabbasu labus syaraf, di mana para habaib itu memakai pakaian-pakaian kemuliaan, lima ariba khassatin, untuk kepentingan-kepentingan pribadi, wa atma'in dunyawiyatin, dan juga untuk ketamakan duniawi. Mau ila akhiri kalamihil gharibil ajib, sampai akhir statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang aneh, yang ajaib. Nanti jawabannya itu bisa dijawab oleh para teman-teman, para sahabat-sahabat yang menyimak kajian kita pada malam hari ini ya. Sehingga apa? Sehingga gimana? Aduh, mana tadi? Jadi hilang lah. Gimana? Ilam takun hadihi fitnatan. Ketika ini bukan fitnah, ketika yang dilakukan oleh Kiai Imad ini bukan fitnah, terus apa? Famahil fitnah itu, dan terus apa fitnah itu? Dalam yakun hadal munkar alladhi yuridu isya'atahu al-Kiai Imad Al-Bantani bikalamihi wa khitabatihi huwa ainu ma yuriduhul isti'mar. Ketika kemungkaran yang diinginkan oleh Kiai Imad untuk menyebarkannya dengan ucapannya, dengan ceramah-ceramahnya, itu apa kalau bukan merupakan hal yang diinginkan oleh para penjajah Belanda. Jadi seolah-olah ingin memposisikan bahwa Kiai Imaduddin ini adalah penjajah, seperti yang dilakukan oleh para londo-londo putih atau londo-londo ireng di zaman dulu, atau londo-londo berjubah di masa lalu. Ngeri ya kan? Ngeri. Wa jawharu ma tabtaghi quwa syarri wal zalami fil alam ayyasuda wa yusaitira ala uqulin nas. Dan ini apa kalau bukan tujuan yang diinginkan oleh para penjajah, di mana mereka ini ingin memperkuat keburukan, memperkuat kegelapan di dunia, agar Kiai Imad ini bisa menjadi pimpinan, bisa menjadi seorang pemimpin, dan juga bisa menguasai akal-akal manusia. Terus wal munkar wal batil idan. Jadi semuanya ini apa kalau bukan kebatilan, kalau bukan kemungkaran. Jadi yang dilakukan oleh Kiai Imad itu adalah kemungkaran, adalah kebatilan, adalah penjajahan, adalah fitnah, adalah penguasaan terhadap akal-akal masyarakat. Nah, ini apa ini? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ngeri amat dia Pak Dokter. Ampun. Nahnu na'lamu, kami tahu, anna dzalikal buq, bahwa trompet itu alladzi nafakha fihi syayatinul furqah, yang kemudian ditiup oleh setan-setan, syayatinul firqah ya, setan-setan dari kelompok itu, wa du'atil fitnah, dan juga orang-orang yang mengajak kembali kepada fitnah, laisa illa sarkhatan fi wadin, tidaklah itu kecuali hanya sekedar teriakan, di mana teriakan itu berada di lembah pegunungan yang tidak didengar kecuali orang-orang yang ada di lembah itu. Wa nafkhatun fi ramadin, atau hanya sekedar hembusan. Hembusan di mana? Di debu. Narju alla yatula sautuhu, dan kami harapkan agar suara Kiai Imad itu tidak panjang. Wa an yuskitahu uqalaul balad, dan mudah-mudahan Kiai Imad ini dibungkam oleh orang-orang yang berakal dari orang-orang Indonesia ini. Wa hukama'un nasi fi tilkal biladil ghali ala qulubina wal azizati alaina, dan juga para pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di negeri yang sangat mahal itu di hati kami, dan juga sangat mulia di hati kami. Wow. Jadi faktanya itu kebalik, Bapak.
Sekarang ya, justru tidak hanya yang bersuara yang menyuarakan tentang nasabnya Balawi ini. Tidak hanya dari kalangan masyarakat-masyarakat yang ada di akar rumput seperti saya. Meskipun saya kalau dalam redaksi ini disebut sebagai apa ini? Syayatinul firqah katanya. Saya ini setan-setan dari kelompok ini. Aduh, Bapak. Dan di sini pun juga tahu bagaimana masyarakat Nusantara itu sudah sadar, Bapak. Daripada ngurusin Indonesia ya, mending Anda itu ngurusin negeri Anda sendiri, Bapak. Ya, sejarah kita dibelokkan. Tokoh-tokoh kita diklaim. Jangankan tokoh-tokoh kita. Tadi yang Wali Songo tadi itu kan Anda klaim sebagai keluarganya dari Habib, keluarga Habib ya kan, Al Azamat Khan cenah dari Tarim. Jadi Wali Songo dari Tarim. Ya kan? Kemudian raja-raja atau sultan-sultan di Nusantara ini dari Tarim. Nah itu apa kalau bukan fitnah itu? Masa nggak ngerti? Sejarah-sejarah kita di Balawi kan dibelokkan, NU diklaim bahwa yang mendirikannya itu adalah Habib. Negara kita yang memerdekakan itu adalah Habib. Kemudian yang memerintahkan Presiden Soekarno untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang memerintahkannya itu adalah Habib. Ini nih, justru yang Anda bela itu merupakan kelompok-kelompok yang memang berupaya untuk menjajah bangsa Indonesia. Jangan diputar-balikan, Bapak. Terus jadi Kiai Imad itu akan didiamkan oleh ukala-ul balad. Justru ukala-ul balad, orang-orang cerdasnya orang-orang Nusantara ini, justru mendukung gerakan Kiai Imad. Terus Anda ini gimana sih, Bapak? Tidak hanya itu, hukama unnas. Para pejabat-pejabat itu pun juga mendukung Kiai Imad. Terus mau kayak gimana? Wong ini bukan untuk apa namanya ketenaran, bukan untuk menjadi seorang pemimpin, bukan untuk mendatangkan atau mendapatkan suatu kepentingan duniawi. Ini untuk bangsa kita, untuk negara kita, dan untuk anak cucu kita. Jajan kopi yuk, tapi bayarnya harus pakai aplikasi ShopeePay ya. Soalnya pakai aplikasi ShopeePay, kamu pasti dapat cashback loh. Dan transaksi di hari Jumat, kamu bisa dapatkan iPhone 15, headphone, dan juga emas. Yuk, aku kasih tahu caranya. Langkah pertama, download aplikasi ShopeePay tuh yang logonya kayak gitu ya. Setelah itu, kamu bisa gunakan tombol kris di bagian bawah aplikasi ShopeePay. Tinggal scan. An-Nahdlatul Ulama bahwa NU, An-Nahdlatul Ulama NU, allati qamat ala sawa'id ar-rijalil ulama'i shalihin. Yang apa namanya mengurusinya atau menjadi pengurus-pengurusnya itu adalah para tokoh-tokoh besar, para ulama-ulama yang salih. Seperti siapa? Maulana Muhammad Hashim Asy'ari wa ashabihil kiram. Seperti Maulana, Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, dan juga para sahabat-sahabatnya yang ikut mendirikan Nahdlatul Ulama. Oh ya, siap. Ngopi. Saya lupa nawarin kopi ini. Teman-teman yang ada di channel ini silahkan ngopi, atau yang menyimak saya ini silahkan ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini saking serunya ini Bib Dance ya, Arwana. Karena wala tazal, di mana Nahdlatul Ulama itu dulu dan akan terus menerus. Nahdlatul Ulama itu akan menjadi nahdlatan diniyatan ilmiyatan sawiyah. Nahdlatul Ulama tetap akan menjadi sebuah kebangkitan keagamaan, keilmuan yang lurus. Ini mah boro-boro, punten ya, boro-boro. Sekarang ini sudah terlihat, bisa dibaca oleh para netizen-netizen dimanapun berada itu ya. Pentolan-pentolan yang ada di NU itu pun dukung Habib. Aduh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Zamzam ya. Allah Akbar, la ilaha illallah. Kenapa? Nahdlatul Ulama itu sampai kapanpun akan menjadi sebuah kebangkitan, keagamaan, keilmuan yang lurus. Kenapa? Yaqumu 'alaiha rijalun uqala. Karena di situ diurusi oleh tokoh-tokoh yang berakal. Seperti apa? Rais am atau rais awam. Ya kita tahu bagaimana kan sikapnya itu. Husnuzan. Jadi kalau husnuzan itu ya bertentangan dengan nahdah ilmiah, dengan nahdah diniyah, itu bertentangan. Husnuzan itu sama saja dengan bego kok. Ya kan? Ya Beb, baca ya. Ini yang nulis ini orang Hadramaut, Beb. Orang Hadramaut, Muhammad Abu Bakar Badi. Dulu ketika ke Indonesia saya pernah sekali itu bertemu dan membersamai beliau ke mana? Ke Dalwah, kemudian ke Sidogiri untuk menemui beberapa tokoh di sana. Tahun berapa ya? Sekitar tahun 2014 antara 14-15 ya. Saya tahu, kenal tahu. Dan dia satunya itu di Al-Ahqaf, di Tarim.
Kemudian S2, S3-nya itu kalau nggak salah di Saudi atau di Turki begitu ya. Oke, lanjut. Di mana Nahdlatul Ulama, di dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama itu ada tokoh-tokoh yang berakal, ada tokoh-tokoh yang cerdas. Allah. Yuwazinunal umur, di mana mereka itu menimbang segala sesuatu, segala perkara. Wa yaqma'unal fitnah wa ahlaha, di mana mereka itu mampu untuk melawan fitnah atau menumpas fitnah dan juga orang-orang yang menyebarkan fitnah. Wala yasmahuna li du'atil firqah an yumazziqu jasada ummatihim wa watanihim wa ardihim thayyibah, dan mereka itu tidak akan mempersilahkan kepada orang-orang yang selalu mengajak adu domba dan juga untuk mencobak-cabik jasad dari umat Islam ini, menghancurkan negara ini dan menghancurkan tanah kita yang mulia ini. Ini kebalik, Bapak. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang Nusantara ini bukan itu. Ya. Justru yang Anda anggap sebagai orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang berjuang untuk tanah airnya, itu ada di kita, Bapak. Para pejuang-pejuang Nusantara ini yang memiliki kecemburuan, perhatian terhadap bangsanya, terhadap umatnya, terhadap tanah airnya, terhadap anak cucunya. Yang Anda bela itu sebaliknya, Bapak. Kalau nggak tahu tentang Indonesia, mending cicing daripada di komplain ini semua sama siapa, Habibah Nambah Joyo misalkan ya, atau sama Habib Bambang Nuryanto misalkan. Diketawain Anda nanti, Bapak. Wow, subhanallah, subhanallah, naam. Terus, gimana? Walaqad taba'tu an kutubi athari, an kasbi athari hamlatil Kiai Imaduddin Al-Bantani. Saya telah mengikuti serangan-serangan atau pengaruh-pengaruh dari serangan Kiai Imaduddin Al-Bantani kepada Habaib Alawi. Sejak kapan? Mundu anistaqalat wa ta'adhamat, semenjak serangan-serangan kepada Habaib itu membesar, yaitu di bulan Ramadan 1444 atau Maret 2023, berarti 2 tahun yang lalu ya. Sehingga apa? Sehingga wa tawassala ma'i katsirun, banyak orang yang nelpon saya ini, banyak. Oh, jadi beliau ada yang nelpon ini dari kalangan kibin-kibin tentunya ya. Dari mana? Yang nelpon itu siapa? Siapa yang nelpon ini? Siapa? Wow, Falto. Siapa yang nelpon? Siapa ini? Min ahli Jakarta. Oh, ada orang Jakarta ya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Surabaya. Oh, itu yang nelpon ya. Subhanallah. Nah, terus mereka nelpon buat apa ini? Buat apa mereka nelpon ini? Buat apa? Lil qiyam bi jam'in nusus. Untuk mengumpulkan teks, data-data, untuk mengumpulkan data. Bagaimana kesejarahan Faqihil Mugaddam, bagaimana kesejarahan Ahmad Al-Muhajir ilallah, bagaimana kesejarahan dari siapa namanya? Al-Imam Ubaidillah, bagaimana kesejarahan dari Muhammad Sahib Mirbat. Untuk apa? Allati tadhadu kalamahu. Di mana data-data itu tujuannya adalah untuk menentang atau membantah statement Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kemudian wa taruddu iftiraatihi, dan juga yang dapat membantah tipuan-tipuan, kedustaan Kiai Imaduddin. Wow. Ngeri ya. Wow. Edas. La ilaha illallah. Rasulullah. Lanjut. Sehingga apa? Sehingga bagaimana? Wa qama adadun minasyabab. Kemudian sehingga dilaksanakanlah oleh beberapa kalangan dari pemuda al-bahithin, para peneliti, wijam irasail fil maudhu, untuk mengumpulkan risalah dalam objek atau tema ini, tema nasab Alawi ya. Kemudian wa takallama mutakallimun, dan orang-orang pun mereka berbicara di majelis-majelis, kemudian di channel-channel YouTube. Wa kullu dzalika hasanun wa nafi'. Oh, itu bagus. Sehingga misalkan pembelaan kepada Faqihil Mugaddam itu kan ada. Dan bagaimana garomah yang Faqihil Mugaddam ataupun yang lain itu kan ada juga itu di channelnya Habib itu ya, atau Kibina ya. Subhanallah. Cuman walakinnal amra laisa mujarrada khilafin ilmiyin, tapi perkaranya itu bukan hanya sekedar
perbedaan pendapat dari sisi keilmuan, bukan. Aw ikhtilaf ra'yin wa wijhat nadharin, atau hanya sekedar berbeda pandangan atau berbeda sudut pandang, enggak. Walakin wara'ahu ma wara'ahu min ab'adin siyasiyatin wa isti'mariyatin la takhfa idas. Tetapi dibalik gerakan-gerakan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ada PWILS, ada laskar-laskar yang lain, atau orang-orang Nusantara lah yang mendukung bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan intelektual, spiritual, penjajahan mental, dan penjajahan tradisi dan budaya. Itu dianggap sebagai sesuatu gerakan yang tujuannya itu adalah untuk politik. Nah, ini kan tak ngerti kondisi kita ini kan. Politik cenage. Tidak hanya politik, tapi apa? Isti'mariyah, penjajahan. Wow. Jadi apakah saya ini penjajah? Apakah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah seorang penjajah? Apakah Gus Abbas Buntet adalah seorang penjajah? Apakah Kiai Haji Nur Ihya adalah seorang penjajah? Apakah PWILS adalah sebuah generasi yang bertujuan untuk menjajah bangsa dan Indonesia ini? Gimana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Udahlah, kalau nggak tahu tentang Indonesia mending cicing. Anda itu nggak tahu tentang bagaimana kondisi kita nih di masyarakat nih. Allah, la ilaha illallah. Bagaimana nih masyarakat nih, saudara-saudara kita yang saya temui itu sudah ada 4-5 orang lah yang didawiri oleh Habib itu, yang mengatasnamakan anak cucu. Korbannya ada yang 5 juta, ada yang 8 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Bahkan ada yang kerugiannya itu atau didawiri sampai ratusan juta, bahkan 1 miliar itu ada itu. Itu, siapa Abah Setu itu kan? Nggak tahu Anda ini Bapak tentang Indonesia, ini jangan nuduh-nuduh lah. Gerakan politik lah atau penjajahan lah, udah mending cicing. Ampun. Ya, ini Dul Kibin atau Dul Kabib mana ngerti? Nggak ngerti. Itu dikasih kitabnya aja suruh baca itu gelagapan itu, nggak bisa bacanya. Ngerti aja nggak, baca aja nggak bisa gitu kan? Terus, wa kana mimman taharraka fi sabili wa'dil fitnah, cenah. Allah, dan diantara yang bergerak untuk mengubur fitnah ini adalah dari kalangan minar rijalil mukhlisin. Dari tokoh-tokoh yang ikhlas. Siapa itu? Siapa? Tokoh-tokoh yang ikhlas itu siapa? Wow. Siapa? Tokoh yang ikhlas. Siapa? Nih, kita besarkanlah. Nah, siapa? As-Sayyid Dr. Ali Hasan Al-Bahr. Allah ya Habib ya. As-Sayyid tapi tulisannya di sini. As-Sayyid Dr. Ali Hasan Al-Bahr. Wow. Siapa itu? Min a'dha'ir rabitatil alawiyah wa nahdlatil ulama. Oh, Ali Hasan Al-Bahr. Kalau nggak salah dia itu yang ini deh, yang jadi ketua Lajisnu deh kayaknya itu mah ya. Jadi dia itu di Rabithah Alawiyah, jadi anggota di Nahdlatul Ulama pun jadi anggota. Oh, itu ternyata ya ar-rijalul mukhlisin cenah. Oh, itu. Ya. Oke. Terus gimana? Wahwa ahadu mustasyari, dia adalah salah satu mustasyar. Rais apa ini? Ad-Daulah. Oh, dia mustasyar presiden. Itu penasehat presiden itu. Jangan di sini ya, saya nggak tahu itu. Terus. Siapa lagi? Oh, ini disebutkan ini satu-satu ini. Wa taharrakal Kiai al-alimud daya al-ma'ruf Buya Yahya Jazuri. Oh, Buya Yahya. Subhanallah. Terus siapa lagi? Buya Yahya Cirebon ya. Kama taharrakal Ustadzul Fadil As-Sayyid Muhammad Hanif Al-Attas. Oh, ini yang mengharamkan DNA ini sahabat saya ini. Aduh, ngeri ya. Nah, ngeri. Subhanallah. Walahu halaqatun tawilah musajjalah naqasha fiha da'awi Al-Bantani. Dia punya satu kajian yang panjang yang membantah klaim-klaim dari siapa? Kiai Imad gitu ya. Masalah luar biasa ya. Nah. Dia haram, dia itu haram, dia usah. Cukup dengan syuhrah dan istifazah. Nah. Terus ada siapa lagi nih? Oh, salah sendiri ditulis. Akhirnya kita bukakan ya kan. Wa mimman kataba abhatsan fil mawdu', dan di antara yang menulis
penelitian-penelitian dalam tema ini, dalam tema siapa namanya Nasabah Alawi ini, ada Sayyidul Bahis, seorang sayyid, peneliti. Wow. An-Nasabah, ahli nasab, Amjad Abu Futaim Ba'lawi, wa ghairuhum katsir. Dan juga banyak. Subhanallah ya. Subhanallah. Banyak juga ini. Ini pernah kita bongkar juga ini. Karyanya, sama aja. Pada ujungnya itu mentok pada abad ke-9, itu intinya lah. Terus gimana ini untuk kitab ini? Gimana untuk kitab ini? Gimana? Wa baina aidina hadzal kitabul hafil. Subhanallah, di depan kita ini ada satu kitab yang keren. Jama'a fihi Sayyid Ahmad Awad bin Ali Al-Ibrahim Fat Akba Alawi khulasatin wa nususan nadiratan min butunil makhtutat wa kutubat tarikh wa min kutubil ansab, di mana dia telah mengumpulkan data-data yang jarang yang diambil dari manuskrip-manuskrip, kitab-kitab sejarah, dan dari kitab-kitab nasab. Wow. Tadhadu muftarayat wa da'awal Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang bisa membantah kedustaan-kedustaan dan klaim-klaim Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Wa tubrizul haqiqatan nasi'ata lil ayan, dan telah memunculkan, menampakkan kebenaran yang nyata yang bisa dilihat oleh siapapun. Itu semalam yang kita ulas itu ya. Semalam yang kita ulas. Pertanyaannya mah, itu data dari mana? Ahmad Al-Muhajir ilallah, Ahmad bin Isa, itu hijrah dari dari Basrah ke Hadramut. Buktinya apa? Oh, sudah surah istifadah. Nasab kami sudah mendapatkan pengakuan dari para ulama-ulama. Sudah mendapatkan pengakuan dari para sejarawan, ahli hadis, ahli tafsir, para wali dari zaman ke zaman. Terus gimana? Ya, yang disebut itu sanad keilmuan yang dimiliki oleh siapa? Ali bin Jadid. La ilaha illallah. Kita menanya tentang Ahmad bin Isa, ini dijawabnya Ali bin Jadid. Ya nggak nyambung, bos. Romel Abbas kok nggak disebut? Aduh, nggak tahu itu. Itu harus nanyakan langsung ke beliau itu, Beb. Bajoyo ya. Naam. Allah. Rubba dharratin nafi'ah cenaka. Barangkali hal-hal yang berbahaya itu punya manfaat. Falaula tilkal hamlatul mas'ura. Jika bukan karena serangan yang mendesak itu, jidda nasabis sadah Bani Alwi, yang melawan kepada nasab Alawi, lama ra'ayna mithla hadzal bahthil jamil an-nafi. Sungguh kita itu tidak akan melihat penelitian yang sangat indah ini. Allah, subhanallah ya. Naam. Dan seterusnya lah. Oke. Berikutnya, terus coba saya lihat dulu ya. Ini ngeri nih isinya nih, ya. So tahu tentang Indonesia ini. Ya. Itu sudah selesai saya rasa itu, mah. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi penyampaian daripada Gus Jazuli, panjang dan lebar, dan salah satu komentar yang sangat pedas dari Dr. Muhammad Abu Bakar Bazib, saudara sekalian, dimana ketika beliau ya, atau ketika dia mengomentari, bahkan di dalam kata pengantarnya itu, saudara sekalian, sangat-sangat mengejutkan kita. Dia sok tahu tentang apa ya, tentang sejarah daripada Nusantara, bahkan dia menerangkan dengan sangat lebar, yaitu sejarah daripada Wali Songo yang katanya itu adalah bagian dari klan Ba'alwi, saudara sekalian. Dan ini sekalian, ini adalah suatu hal yang sangat-sangat membodohkan. Ya, kalau sekarang ini masih banyak para kiai, para gus kita, ya, para ulama kita di Nusantara ini yang memang masih bisa menyanggahnya. Tapi kalau kitab ini dibiarkan nanti 100 tahun yang akan datang, akan sulit sekali untuk disanggah, saudara sekalian. Kenapa? Karena ini pembodohan ini. Dan kalau kita lihat sekaligus rujukan orang ini yang mengomentari daripada daripada Wali Songo dan lain sebagainya sebagai keturunan daripada klan Ba'alwi, keturunan Ubed salah satunya, ya, saudara sekalian. Ternyata itu rujukannya adalah buku dari Pandenberg. Kan Pandenberg ini, saudara sekalian, tidak pernah ke Tarim, ke Yaman. Siapa yang dia tanya? Ya, orang-orang yang dari Tarim, dari Taman yang dia temui dan dia tulis ke dalam bukunya. Nah, bukannya hasilnya seperti ini. Akhirnya Wali Songo itu adalah bagian dari klan Ba'alwi, saudara sekalian.
Yang mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kitab Izharul Haqiqah inilah kitab pembodohan sekali lagi saudara sekalian. Isinya tidak ada keraguan lagi bahwa ini adalah untuk menjustis klan Ba'alwi sekali lagi saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.